Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, yang terus melimpahkan kepada kita taufik, hidayah serta inayahnya. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, dan kita terus berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan salawat ini menjadi salah satu sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, qala musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Kita masih di dalam bab yang sama dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini bab tahrimud dhulum wal amri bi raddil madhalim, tentang bagaimana Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa ini adalah bab di mana menjelaskan tentang hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana diharamkannya kita berbuat zalim. Dan seandainya kita pernah berbuat zalim, maka di dalam bab ini banyak hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita diperintahkan untuk mengambil hak ataupun barang ataupun segala sesuatu milik orang lain secara zalim. Kemudian kita sampai kepada hadis yang ke-213 dari kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan bahwasanya wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man zalama qida shibrin min al-ard tuwiqahu min sab'i aradin muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ujar baginda Rasul, man zalama qida shibrin minal ard, barang siapa, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mengambil barang orang lain. Atau di dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya barang siapa mengambil tanah milik orang lain secara zalim qida shibrin, walaupun ukurannya hanya sejengkal atau ujar kita tuh sekilan, maka ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwiqahu min sab'i aradina muttafaqun alaih. Maka yang sejengkal tadi atau sekilan tadi, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat itu akan dikalungkan ke lehernya sebanyak 7 lapis bumi atau tanah yang ia ambil tadi.
Maka di dalam hadis ini secara zahirnya kita melihat bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, andai kita, ujar baginda Rasul, mengambil tanah orang lain secara zalim walaupun sejengkal, walaupun sekilan, maka yang sekilan tadi akan Allah ambil sebanyak 7 lapis bumi. Jadi biasanya tanah yang kita ambil tadi sekilan kita ambil secara zalim, kemudian yang sekilan tadi Allah lipat gandakan menjadi 7 lapis bumi, lalu kemudian dikalungkan ke leher kita. Ulama-ulama hadis menjelaskan bahwasanya maksud dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itu ada yang menjelaskan secara zahir, ada yang mengatakan itu hanyalah sebuah kiasan. Adapun yang menjelaskan tentang secara zahir, maka mereka berpendapat bahwasanya 7 lapis bumi tadi itu dasar dalam bentuk 7 lapis bumi yang Allah kalungkan di leher mereka yang berbuat zalim. Itu secara zahir. Namun sebagian ulama hadis menjelaskan ini adalah hanya sebuah kiasan bahwasanya tentang beratnya tanggung jawab ataupun pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang seandainya satu jengkal aja itu Allah ambil 7 lapis bumi tadi untuk memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Yang jelas bahwasanya hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan tentang kita yang mengambil hak orang lain secara zalim, maka kelak itu akan memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar sedikit apapun, sekecil apapun, biar nang kayak apa aja nilah kita mengambil hak orang lain, maka itu kelak akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil hak orang lain secara zalim. Makanya di dalam hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian menjelaskan, ujar baginda Rasul, innallaha la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadahu lam yuflithu, thumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhadahu alimun syadid. Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sesungguhnya, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala itu menangguhkan, atau ibaratnya ujar kita tuh menundalah, artinya untuk orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu, menangguhkan atau menunda bagi mereka yang pernah berbuat zalim. Artinya orang-orang yang pernah berlaku zalim di muka bumi ini itu Allah panjangkan waktunya. Entah dipanjangkan umurnya atau Allah tunda kematiannya, segala macam diberikan waktu kepada mereka yang pernah berbuat zalim, sehingganya Allah Subhanahu wa taala menantikan mereka untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan hak-hak orang lain yang masih ada pada mereka. Sehingganya setelah sekian waktu Allah berikan waktu, arti ditunda nih, ditangguhkan ajal mereka, maka ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza akhadahu lam yuflithu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menangguhkan mereka, bukan Allah melepaskannya, tetapi kemudian Allah akan memberikan waktu sampai di mana waktu yang akan datang, fa idza akhadahu lam yuflithu, maka Allah akan menghancurkannya sehancur-hancurnya. Sebagaimana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid. Di mana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika akhdhu rabbika, dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala hukuman yang diberikan oleh Tuhanmu, idza akhadhal qura wa hiya dhalimah. Jika Allah Subhanahu wa taala menghukum satu geria, satu kampung atau satu negeri atau satu tempat yang melakukan kezaliman,
maka inna akhdahu alimun syadid, ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hukumannya yang diberikan oleh Allah itu alimun syadid, itu sangat pedih dan keras. Artinya kita yang pernah berbuat zalim bisa jadi Allah tangguhkan kepada umur kita, dipanjangkan, misalnya Allah berikan kesempatan kepada kita agar kita kembali kepada Allah dan mengembalikan hak-hak orang lain yang ada di dalam, yang ada pada diri kita. Makanya kemudian kita yang pernah berlaku zalim atau kemudian bahkan di dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah menjelaskan tentang orang yang mengambil secara baik-baik, namun bisa jadi mereka ini digolongkan sebagai orang yang zalim. Siapakah mereka? Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, famatlul ghani dzulmun. Maka ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang kemudian menunda-nunda membayar hutang itu pun adalah orang-orang yang zalim. Jadi pada hakikatnya saat kita meminjam, maka kata baginda Rasulullah SAW itu bukanlah sebuah kesalahan. Namun ketika sudah jatuh kepada temponya, kemudian kita tidak mengembalikan yang seharusnya kita kembalikan, maka itu termasuk perbuatan zalim, kata baginda Rasulullah SAW. Makanya di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW menjelaskan tentang mereka yang kemudian menunda-nunda tidak menunaikan hak-hak orang lain. Maka ini adalah perintah dari baginda Rasulullah SAW. Makanya Al-Imam Nawawi pun menukil sebuah perkataan di awal bab atau di awal muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin tentang syarat taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kata beliau dosa yang kita lakukan hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya yang kita lakukan ini, dosa atau kesalahan ini adalah perintah Allah yang kita langgar atau kemudian larangan Allah yang kita kerjakan, maka kata Imam Nawawi itu syaratnya ada tiga. Yang pertama kata beliau bahwasanya kita menyesali perbuatan dosa tadi. Kemudian yang kedua kata Imam Nawawi bahwasanya kita berjanji untuk tidak lagi mengulangi hal yang sama. Jadi dosa nih, kita pernah melakukan dosa misalnya, kata Imam Nawawi yang pertama kita berazam atau berniat untuk tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang sama. Kemudian kita meminta ampun kepada Allah dan kita menyesali atas perbuatan dosa yang kita kerjakan, maka itu syarat kita taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau, jika masih ada berkaitan dengan hak-hak manusia, maka bertambah satu lagi syaratnya, yakni raddul madzalim, yakni bagaimana kita diperintahkan untuk mengembalikan hak-hak orang lain yang ada di dalam diri kita. Karena kalau itu berkaitan dengan manusia, kata Imam Nawawi, maka kalau antara kita dengan sesama manusia belum selesai, maka itu tidak akan pernah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita ada tanggungan, maka selama itu kemudian taubat kita bisa menggantung antara langit dan bumi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menyelesaikan antara hak-hak kita sesama manusia. Makanya kemudian di dalam hadis tadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita tidak berbuat zalim kepada orang lain, dan seandainya ada orang yang pernah kita zalimi, maka kita wajib mengembalikan apa yang menjadi hak orang lain kepada kita. Makanya di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana dilarangnya kita untuk kemudian berlaku zalim kepada orang lain, bahkan dalam bentuk yang sebelumnya sebenarnya bukanlah sebuah kezaliman, namun jika itu berlalu maka bisa jadi itu menjadi perbuatan yang zalim. Seperti yang kemudian dikatakan baginda Rasulullah SAW tadi bahwasanya famatlul ghani
dulmun, bahwasanya ketika kita menunda-nunda untuk menunaikan yang menjadi kewajiban kita, maka itu adalah sebuah perbuatan zalim. Di dalam hadis lain baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fidaini, dalam perkara hutang, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma 'asha thumma qutila fi sabilillah thumma 'asha thumma qutila fi sabilillah thumma 'asha wa 'alaihi dainun ma dakhala al-jannah hatta yaqdiya dainahu. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, kata baginda Rasul, di dalam perkara hutang, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, kata baginda Rasul, artinya demi Allah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah di dalam menyampaikan hadis ini. Artinya ketika beliau bersumpah menjelaskan tentang bahwasanya hadis ini atau perkara ini adalah perkara yang luar biasa, sampai-sampai baginda Rasul menjelaskannya dengan bersumpah. Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna rajulan qutila fi sabilillah tsumma 'asha." Seandainya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang mati di jalan Allah, orang yang mati syahid. Kemudian kata baginda Rasul, "Tsumma 'asha," kemudian dihidupkan lagi. "Tsumma qutila fi sabilillah," kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi. Kemudian tsumma qutila fi sabilillah, 3 kali ia gugur di medan jihad. Tergugur 3 kali ia mati dalam keadaan berjihad mengagungkan agama Allah. Kemudian hidup lagi sampai 3 kali, kemudian mati syahid. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma 'asha wa 'alaihi dain. Kemudian dibangkitkan atau dihidupkan lagi, tetapi ia memiliki tanggungan hutang, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak akan masuk surga sampai ia melunasi hutangnya. Ini termasuk perbuatan zalim. Makanya terkadang kemudian ketika kita kemudian jatuh tempo tapi kita menundanya, maka itu salah satu setiap hari yang kita lalui itu adalah perbuatan zalim yang kita kerjakan. Kecuali kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia kemudian dalam masa kesulitan. Makanya ujar baginda Rasul, "Man nindara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allah fi dhilli arsyihi yaumal qiyamah." Maka ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menangguhkan kesulitan, artinya diberikan tempo deh, atau diberikan kemudahan lah bagi orang yang kesulitan untuk melunasi hutang-hutangnya, atau bahkan kata baginda Rasul awada'alahu, atau bahkan membebaskannya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menaunginya di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mereka yang memberikan tenggang waktu yang lebih atau bahkan menganggapnya lunas. Tetapi dari sisi mereka yang memiliki tanggungan tadi, selama tidak dilunasi oleh mereka, maka itu masih tergolong sebuah perbuatan zalim. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam 2 hadis tadi atau hadis lain tadi mengingatkan kita bagaimana kita diperintahkan oleh baginda Rasul untuk jangan berbuat zalim. Andai pun kita terlanjur berbuat zalim, maka segeralah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk biraddil madzalim, yakni mengembalikan hak-hak orang lain yang ada dalam diri kita. Makanya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis selanjutnya, kata baginda Rasul, "Man kanat indahu madlimatun li akhi min irdihi aw min syai'in falyatahalalhu minhu al-yawma qabla an la yakunu dinarun wala dirham, in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayiatin sahibihi fahumila alaihi," rawahul Bukhari. Jadi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis yang selanjutnya, "Man kana indahu madlimatun li akhi," barang siapa, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pernah menzalimi kepada saudaranya sesama muslim, artinya berbuat zalim dalam perbuatan apa aja, maka kata baginda Rasul, "min irdihi aw min syai'in,"
baik itu kemudian dalam hal hartanya, au min syai'in ataupun sesuatu yang lainnya. Walhasil kita pernah melakukan atau ada hak-hak orang lain pada kita. Maka kata baginda Rasulullah SAW, falyatahalalhu minhul yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Maka kata baginda Rasulullah SAW, maka hendaklah ia meminta kehalalannya pada hari ini. Artinya semasih di dunia. Kemudian qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi kemudian berlaku ketika itu dinar dan dirham, maka tidak lagi berlaku. Artinya kelak di hari kiamat. Artinya tempulu di dunia nih, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta halal, minta ridha lawan orang yang bersangkutan yang pernah ada barangnya atau apa aja atau hak-haknya yang ada di dalam diri kita. Artinya masih di kita nih, maka minta halal. Makanya kan biasanya kalau sembahyang kifayah lah, kalau kita sembahyang kifayah ajak disampaikan biasanya kalau ada yang berkaitan nih lawan si mayit, baik itu dari janji menjanji atau hutang piutang segala macam, maka segeralah selesaikan kepada ahli waris. Sebenarnya ini sebelum sembahyang kifayah pun, bahkan sebelum dimandikan pun seharusnya sudah selesai. Karena sebelum itu tadi agar kada menjadi tanggungan si mayit. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan di antara Al-Fatihah sampai An-Nas itu ayat yang paling panjang itu di surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang hutang, di mana di situ diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bilanya kita, ujar Allah di antara ayat yang panjang tadi, intinya di mana kata Allah bilanya kita ada janji atau ada hutang lawan orang atau ada apa aja lah yang hak orang lain ada di dalam diri kita, falyaktub kata Allah Subhanahu wa taala, khususnya hutang, maka tulislah kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya ditulis. Karena kita kada tahu yang namanya umur, siapa yang tahu kapan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tulis itu bisa kita selesaikan bagi si ahli waris. Oh, abah ada tanggungan misalnya, oh atau mama ada tanggungan, oh atau siapa. Jadi semuanya diselesaikan, jadi kada memberi beban kepada si mayit. Makanya di dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW, falyatahalalhu minhul yauma qabla ayakuna dinarun wala dirham. Maka hari ini kata baginda Rasul selama di dunia minta halal. Artinya diselesaikan, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kau sebelum di mana dinar dan dirham itu kada berlaku lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ujar baginda Rasul itu kada diselesaikan, maka in kana lahu amalun saleh ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya inya kada sempat menghalalkannya, artinya kada sempat berelaan nih, atau kada sempat minta halal, minta ridho, kada sempat minta maaf, atau ibaratnya kayak ada tanggungan itu belum diselesaikan, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seandainya si mayit atau yang meninggal dunia tadi ingkana lahu amalan saleh, andai ia berisi amal saleh, maka ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka amal salehnya tadi itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu digantikan kepada seberapa besar hak orang lain yang ada di dalam dirinya. Jadi seberapa banyak, seberapa besar, maka itu dibebankan kepada amal salehnya. Seandainya jar kemudian amal solehnya pun kemudian ilam yaktakun lahu hasanat, seandainya ujar baginda Rasul inya kada diisi amal baik, atau bahkan amal baiknya tadi ternyata sudah habis sebelum tanggungannya tadi belum selesai, maka ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih, maka dosa-dosa orang yang ia zalimi tadi atau dosa-dosa orang yang memiliki hak-haknya ada di dirinya itu diambilkan dan dibebankan kepada mereka yang berbuat zalim tadi. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya di dalam hadis 3 hadis tadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kiranya kita jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain, ataupun kemudian ada hak-hak orang lain yang ada di dalam diri kita, maka segeralah kemudian tunaikan hak-hak orang lain tadi, jangan sampai membebani kepada kita.
Makanya kemudian hadis ini mengingatkan kita biraddil madzalim, agar kita mengembalikan hak-hak orang lain yang ada di dalam diri kita. Kita ibaratnya lawan dosa kita aja sudah kadang mampu membawa, masa kita hendak membawa dosa orang lain. Naudzubillah, teman naudzubillah. Makanya jangan sampai itu terjadi kepada kita. Baginda Rasul mengingatkan kepada kita agar segera kita mengembalikan hak-hak orang lain. Makanya di dalam hadis ini tentang bagaimana, masih banyak hadis-hadis yang lain tentang bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang beratnya beban yang akan kita tanggung andai kita memiliki hak-hak orang lain di dalam diri kita. Selama kita belum mengembalikannya, maka jangan sampai kemudian kita mengharapkan yang namanya ampunan Allah kalau kita kemudian belum mengembalikan hak-hak orang lain. Karena dikatakan baginda Rasul, beratnya azab yang Allah berikan kepada mereka yang berbuat zalim kepada orang lain, makanya jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Maka di dalam hadis ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar kita segera kembali kepada Allah. Kita diperingatkan untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tanggungan atas hak-hak orang lain. Diingatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita segera mengembalikannya, agar itu tidak menjadi beban baik itu di dunia bahkan kemudian kelak di akhirat. Lebih-lebih lagi di dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika kita memiliki hak orang lain di dalam diri kita, bukan hanya kelak di akhirat kita diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan katanya keberkahan itu akan Allah cabut dari kita, dan bahkan kemudian yang datang hanyalah setiap kesulitan yang akan Allah berikan kepada kita andai kita masih memiliki hak orang lain yang belum kita kembalikan. Maka mudah-mudahan dari hadis ini kita bisa belajar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita agar kita kemudian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita agar kita dijauhkan dari sifat zalim, dijauhkan kita dari perbuatan zalim, dijauhkan kita dari perbuatan-perbuatan buruk, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa menunaikan hak-hak orang lain yang di dalam diri kita. Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan seandainya kita pindah segala sesuatu yang sulit dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, dan mengampuni dosa-dosa orang yang telah mendahului kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, mematikan kita dalam keadaan beriman husnul khatimah, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakit, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rasulna fahman nabiyyin wa hibdul mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jamala hadha jam'al marhuma wa tafarraqal ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqi wa la matul bi rahmatika ya arhamar rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.